Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan dengan 55401221007. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar mengenai panel dinamis, di mana ini merupakan video terakhir saya untuk praktikum ekonometrika lanjutan di mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah di IPB University. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan panel dinamis dengan aplikasi RStudio. Di mana sebelum kita melakukan demonstrasi, kita kenal lebih dalam dulu nih mengenai apa itu RStudio dan apa itu panel dinamis dan sebagainya gitu. Nah, jadi panel dinamis itu adalah model data panel yang memasukkan leg dari variabel dependen sebagai variabel independen gitu. Artinya nilai dari saat ini tuh bakal dipengaruhi oleh nilainya di periode sebelumnya atau bisa disebut dengan sebutan lag kayak gitu. Nah, ini tuh mencerminkan dinamika waktu dalam perilaku unit observasi baik itu individu, negara, perusahaan dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa data ini tuh digunakan? Data ini tuh digunakan karena fenomena ekonomi bersifat dinamis, kayak misalkan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lain sebagainya gitu. Ini tuh juga bisa digunakan untuk menghindari bias akibat menghilangkan dinamika waktu, seperti yang sering terjadi pada mode waktu statis gitu. Juga untuk berfungsi memberikan pemahaman jangka pendek dan juga jangka panjang dari hubungan variabel. Nah, uh, kapan data ini tuh digunakan? Data ini tuh digunakan ketika data panel tersedia dalam lebih dari dua periode waktu, time series cross session gitu. Nah, ada juga digunakan ketika ada dugaan bahwa variabel masa lalu mempengaruhi kondisi saat ini gitu. Atau juga kita ingin memisahkan efek jangka pendek dan juga efek jangka panjang gitu. Nah, itu mungkin sedikit banyak tentang panel dinamis ya. Sekarang kita melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi RStudio-nya, di mana sini juga sudah ada R script-nya teman-teman. Tinggal kita masukkan aja datanya. Kalau teman-teman belum ada R script-nya, bisa di new project, new file R script gitu. Cuma kita udah karena udah ada, kita langsung aja import data from Excel. Sini kita ke account lanjutan, datanya kita cari dulu teman-teman, tergantung teman-temannya nyimpannya di mana. Oke. Nah, kita rename dulu jadi data gitu. Nah, data yang saya gunakan ini adalah data panel dengan variabel utama yaitu DR, debt to equity ratio dan juga serta variabel independen seperti PIR, ROE dan juga LDR gitu. Kita langsung masuk ke ininya aja. Oke, Oke, datanya sudah terinput ya teman-teman. Di mana di sini ada data agro, AGRS, Harto, BAP, BACA, BBCA dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai kurang lebih ada 150 data. Oke, sini juga kita langsung coba dulu aja. Kita PLM-nya kita masukkan dulu ya, kita run dulu. Nah, di sini teman-teman kalau belum ada tinggal di-download aja di install. PLM-nya jangan lupa di checklist kayak gitu. Nah, pertama kita tuh bakal menggunakan pendekatan difference GMM gitu. Itu area Lanubon. Di sini kita masukkan leg dari DR sebagai variabel penjelas karena panel dinamis mengasumsikan bahwa kondisi saat itu dipengaruhi oleh masa lalu gitu. Kita juga di sini menyertakan variabel kontrol seperti PIR, ROE, dan juga LDR. Dan model ini juga mengatasi potensi endogenitas menggunakan instrumen internal yang ini lag variabel itu sendiri kayak gitu. Jadi yang di 5 sampai 7 ini kita run aja. Oke, di sini langsung keluar nilainya di mana P value-nya juga udah keluar ya teman-teman ya. Oke, sudah teman-teman lihat juga. Kemudian kita juga menggunakan data GMM di mana data GMM ini uh, merupakan data blunder bond ya, yaitu pengembangan dari difference GMM dengan menambahkan persamaan level. Nah, di metode ini itu lebih efisien karena memanfaatkan informasinya itu lebih banyak gitu. Di mana transformasi yang digunakan adalah ide atau digunakan adalah first difference dan juga hasil estimasi ini juga akan menjadi dasar perhitungan koefisien jangka panjang kayak gitu. Oke, ini kita ini aja karena kita tadi memang menggunakan data yang di luar.
serta yang aman gitu. Selanjutnya kita juga mencari pembanding ya. Kita makanya menggunakan model fixed effect dan juga pooling OLS gitu. Oke, kita coba yang fixed effect model dulu ya teman-teman. Kita run di mana nilainya itu ini ya teman-teman. Oke, coba yang PLS-nya kita run juga. Di sini juga langsung keluar ya teman-teman. Coba ya. Oke, langsung keluar. Nah, di sini juga ada nilai CLB gitu kan. Di mana ini adalah koefisien lag dari DER. Nah, nilai kon konv-nya ini tuh merepresentasikan kecepatan konvergensi keadaan dalam jangka panjang gitu. Coba kita run dulu. Oke, sudah ya teman-teman, nilainya dan lain sebagainya udah keluar di sini. Kemudian kita juga akan menghitung koefisien jangka panjang dari masing-masing variabel gitu. Di sini nih yang data 29 sampai data 34 ini gitu. Nah, perhitungan itu bakal mengasumsikan bahwa dalam jangka panjang, efek dari PIR, ROE, dan juga LDR dikendalikan oleh kontribusi stabilitas DER di masa lalu, sehingga koefisien jangka panjang ini menjadi penting untuk diinterpretasikan, kayak gitu. Kita coba run dulu. Oke, bentar. Oke. Nah, di sini juga kita langsung bisa melihat ya, teman-teman, pengaruh jangka panjang dari masing-masing variabel setelah efek dinamisnya itu tuh diperhitungkan gitu. Misalkan kita lihat di sini PR-nya tuh 1,3037 sekian gitu. Ini sangat bagus datanya ya dengan minus 14 karena semakin besar minusnya semakin bagus datanya. Nilai ROE-nya minus 14 sekian, LDR-nya itu minus 3 dan sebagainya kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai panel data dinamis ini. Ini juga menjadi video terakhir saya untuk belajar bareng mengenai ekonometrik kelanjutan dengan ditutup dengan panel dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.